Optimus Prime. Ayo ngaku, di sini siapa yang pernah nggak suka figurnya, tapi ketika nonton filmnya disuka? Saya dong. Ini dia, Optimus Prime dari Transformers One ya. Kece banget. Ketika saya lihat sih, biasa aja nih. Tapi ketika nonton filmnya, keren. Ayo kita bahas filmnya. And thrill, come on in. Feel of outstanding new experiencing. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu dong. Ini boxnya keren ya, bekas blokis, ada kilau-kilaunya. Terus biasa di sini dada dan matanya bisa menyala, tidak perlu kuas, tidak perlu lem, dan tidak perlu cutter. Oke. Lalu di sini juga kita dapat ada eksklusif weaponnya, berupa senjata tembakan dan juga kapak laser. Oke. Dan ini adalah bentuk pose-pose yang dilakukan oleh model ini. Dan itu saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita rakit. Oke guys, mari kita bahas mengenai salah satu karakter paling ikonik di franchise Transformers One, yaitu Optimus Prime. By the way, ini spoiler alert ya. Jadi Optimus Prime, atau lebih dikenal sebagai Orion Pax, adalah seorang penambang yang menambang Energon bersama teman-temannya, terutama di 16. Mereka berencana mencari Matrix of Leadership guna membebaskan mereka dari kerja Rhodey yang bagaikan kuda. Namun, mendapatkan fakta mencegahkan bahwa ternyata pemimpin mereka yaitu Sentinel Prime adalah Antek asing atau kaki tangan dari Quintesson. Lalu akhirnya mereka berniat membelot, di mana berbeda dengan di 16 yang memiliki kasar seperti kudeta. Orion Pax ini lebih memilih cara damai. Ya, kita tahu sendiri di filmnya bahwa revolusi di Aeon City itu berhasil, di mana para pemberontak itu berhasil menggulingkan Sentinel Prime. Bentar, disclaimer dulu ya. Jadi kalau ada kesamaan dengan dunia nyata, itu hanya sebuah kebetulan dan tidak disengaja. Oke, lanjut lagi. Akhir cerita, Orion Pax mendapatkan Matrix of Leadership dan menjadi sosok yang kita kenal sebagai Optimus Prime sampai sekarang. Film ini menjelaskan bahwa relasi di mana awalnya menjadi teman menjadi lawan, dan figur sendiri sangat movie akurat di mana sangat minim scalar, sangat mewakili figur Optimus Prime di filmnya yaitu Transformers One. Keren guys. Oke guys, dan ini adalah bentuk yang sudah dirakit. Benar, keren nggak? Bisa dilihat ini separasi warnanya, keren. Ini yang gini-gini tuh bukan dicat ya, tapi ini adalah part terpisah, jadi separasi partnya keren banget. Ini juga guys, bisa dibilang ini untuk kualitas warnanya bagus, kecuali ini ya, ini merah-merahnya saya kurang suka. Ini asalnya mau metalik, tapi jadi ya kayak plastik guys. Tapi oke lah, terbantu sama warna birunya yang biru metalik dan juga warna abu-abu metalik, keren. Terus juga ada satu kelebihannya, biasa kas blokis klasik class adalah mata dada bisa menyala. Dan kalau kita buka, bisa dilihat sini terlihat Matrix of Leadership-nya. Keren. Kalau ngomongin blokis, nggak lengkap dong kalau nggak ngomongin artikulasinya. Untuk artikulasinya, untuk kepala bisa di seperti ini, mendongak seperti ini. Untuk menunduk tidak terlalu jauh, lalu untuk kepala diputar bisa ya, karena ini ada ball joint-nya bagian kepala. Oke. Lalu untuk tangan garis lurusnya bisa. Wih, ini bisa 180 derajat ya, keren-keren. Lalu ini juga bahu bisa ini bisa bergerak, partnya keren. Lalu untuk siku tangan, lengan sampai segini, tidak terlalu jauh ya, lumayan. Lalu untuk perut juga bisa kanan kiri, tapi nggak bisa atas bawah, disayangkan. Untuk kaki sampai seperti ini, kecuali kalau mau dilepas partnya bisa lebih jauh lagi. Terus seperti ini. Untuk kaki sampai seperti ini, pergelangan tidak terlalu ya seperti ini, cukup ya, cukup keren. Artikulasi dan oh ya, satu lagi, ini dilengkapi juga dengan part kepala yang bisa dipasang
tapi saya lebih prefer yang ini pakai maskernya. Terus juga dapat part senjata tambahan, senjata apa ini ya, senjata tembakan. Lalu juga ada tambahan senjata kapak laser kah. Lalu juga ada tambahan part tangan membuka seperti itu. Jadi cukup lengkap ya kelengkapannya. Dan seperti tadi saya bilang, awalnya kan saya nggak terlalu suka ya sama figur ini, tapi saya suka ketika saya nonton filmnya. Apa yang buat saya suka yaitu adalah, jadi ini guys. Jadi untuk figur ini setelah saya lihat-lihat banyak reviewer, dia tuh adalah figur yang memang untuk artikulasinya bisa di pose-pose ikonik khas di film ya. Saya kasih contoh ya. Pertama adalah ketika pose Optimus Prime sedang memakai kapak energonnya. Ini keren ya guys. Pose pertama memang keren habis, dan pose kedua adalah pose kedua ini terinspirasi dari film Transformers G1-nya yang original, yang ketika dia mau menembakkan tembakan blasternya. Keren ya guys, mantap. Oke guys, dan figur ini juga dilengkapi dengan satu buah stand base, atau bisa disebut station base kali ya. Ini ada efek-efek clear parts-nya, bisa dilihat, keren. Dan bagaimana kalau misalnya kita pasang Optimus Prime-nya? Ini dia guys, wah keren ya. Ini mendukung sekali penampilan dari Optimus Prime-nya sehingga menjadi lebih modern, dan juga ada suasana Icon City-nya. Keren guys. Oke guys, jadi bagaimana menurut kalian, apakah figur Transformers Squad Optimus Prime ini layak untuk menjadi koleksi kalian? Komen di bawah ya, jangan lupa like dan subscribe juga agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Sampai jumpa di video keren selanjutnya di Raka Zone. Dadah.